Back to my channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan membahas saham dari perusahaan yang menjual solusi elektronik ya, atau IT, yaitu Metro Data. Metro Data itu kode sahamnya adalah MTDL. Nah, kali ini kita akan bahas secara bisnis dan keuangannya. Oke, ini websitenya ya, metrodata.co.id. Kita bisa lihat halaman websitenya. Dan di dalamnya kita lihat langsung ke tentang kami ya, sekilas. Sekilas Metrodata merupakan perusahaan yang bergerak di bidang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi dia selain menjual alat-alat elektronik dan peranti lunak komputer, mereka juga ada bisnis konsultan dan solusi untuk IT management service lah lebih tepatnya. Jadi mereka selain trading, mereka juga jadi konsultan. Oke, kita lihat yang lainnya. Struktur perusahaan. Struktur perusahaan Metrodata memiliki anak usaha yang cukup banyak ya, ada 6 anak usaha. Jadi setiap usaha itu memiliki bisnis yang berbeda. Ada yang di IT solusi, consulting, distribusi, pemasangan, assembly, dan e-commerce, broadband solution network pun juga ada. Lalu ke pemegang sahamnya adalah Ciputra sebesar 35% dari grup Ciputra, ini sudah pasti pengendalinya. Lalu ada Insinyur Hisak Seca Kusuma, Soekarto Bujung, lalu ada Singapura, ini perusahaan Singapura sepertinya, sebesar 6%. Canda Ciputra ada Insinyur Agus Honggo, Susanto Jaja, Insinyur Syafril, lalu masyarakat hanya sebesar 33%. Ini pengendali besarnya bukan kemungkinan ya, kalau kita lihat dari data, ini adalah dari grup Ciputra. Kita lihat ya, ini nomor 1 grup Ciputra sebesar 35%. Jadi grup Ciputra pun kalau aku dengar-dengar itu merupakan grup yang cukup bersih lah ya, meskipun dari grup properti yang suka ada isu-isu negatif, mainnya suka kotor dan segala macam. Tapi kalau grup Ciputra ini memiliki nama baik begitu. Oke, kita langsung lompat ke lain. Profil eksekutif. Dewan komisarisnya ada Chandra Ciputra. Benar, ini adalah MTDL ini dikendalikan oleh grupnya Ciputra. Jadi MTDL ini pasti berjalan dengan baik kalau misalnya dibawa oleh grupnya Ciputra. Lalu kita lihat yang lain. Tata kelola perusahaan, transparansi, akuntabilitas, ini basa-basi lah ya. Ini kita lewatin aja. Pengembangan SDM. Ini juga basa-basi aja. Lalu kita lihat ke penghargaan. Memang ada penghargaan apa ya? Paling terakhir 2021 emiten terbaik. Jadi MTDL ini dinobatkan sebagai emiten terbaik di 2021. Juga disebut Best Listed Company oleh majalah Investor. Emiten terbaik itu di bisnis Indonesia.
Oke, aku sih kalau soal penghargaan ini nggak begitu inilah ya, nggak begitu penting lah. Tapi kalau ada yang menghargai itu nilai plus. Ini ada dari anak perusahaan ya, ada bisnis solusi, konsultasi, distribusi, e-commerce, dan networking. Jadi ini campuran jasa dan trading. Kalau mungkin ini bisnisnya diawali oleh trading lalu masuk ke bisnis jasa. Trading itu kan marginnya kecil, tapi belakangan aku lihat laporan keuangannya marginnya mulai meningkat. Mungkin karena dari bisnis jasa, konsultasi dan solusi ini. Bisnis networking juga sama. Kita langsung lompat ke unit bisnis, enggak lah ya. Tadi udah ini solusi. Nah, kita lihat di solusinya ya. Ada Amazon Web Service, Automation Anywhere, Big Data Analytics, Google Cloud Platform, HCL Software, Oracle, dan lain-lain. Jadi yang bisa mengangkat bisnis Metro Data ini harus bisnis yang berupa jasa. Kalau misalnya hanya trading jual beli, beli jual alat-alat IT saja, marginnya cukup kecil. Jadi ini harus ditolong oleh bisnis-bisnis jasa agar marginnya bisa lebih tinggi. Kebanyakan dari ini ya, penghasilannya ini lebih ke jasa lah ya, jasa untuk perusahaan corporate lah. Oke, kita langsung lompat ke laporan keuangan ya. Profil singkatnya dari Metro Data cukup baik, dipegang oleh grup Ciputra. Kita langsung ke laporan keuangan yang terakhir kuartal 3 2021. Kita di aset lancarnya itu totalnya 6,2 triliun. Paling besar itu di kas, piutang, dan persediaan itu masing-masing 1,7 triliun. Aset lancar kita bandingkan dengan utang jangka pendek, yaitu liabilitas jangka pendek sebesar 2,8. Berarti aset lancar mereka ini 3 kali lipatnya dari jumlah liabilitas jangka pendek. Berarti ini super aman ya. Jadi utang jangka pendek mereka itu sudah pasti ke cover. Sudah pasti ya. Jadi aset lancarnya itu aset yang bisa bisa diuangkan secara cepat. 6,2 berbanding 2,8. Ini liabilitas jangka pendek itu adalah utang di bawah 1 tahun, maksimal 1 tahun. Jadi ini sangat mudah dilunaskan dengan segera. Jumlah liabilitasnya pun 3 triliun. Jadi aset lancar mereka bisa membayar semua hutang mereka dengan sekali taruh lah. Jadi dalam 1 kali transaksi bisa langsung lunas semuanya. Jadi ini secara utang cukup aman. Lalu kita masuk ke bagian modal utang dengan modal investor. Perbandingannya jumlah liabilitasnya ini dengan jumlah ekuitas, lebih banyak ekuitas. Meskipun hampir sama perbandingannya sekitar 55% sampai 45%. Tapi tadi kan kita lihat aset lancarnya cukup banyak ya. Jadi ini utangnya tidak masalah sama sekali, super aman. Rasio utang sudah beres, aman, super aman lah ya. Kita lompat ke bagian laporan laba rugi. Pendapatan bersih naik 2 triliun, naik 20% lebih ya. Bagus, berarti meningkat cukup drastis ya di tahun 2021 dibanding tahun 2020 kemarin. Jadi aku sempat kepikiran, bisnis Metro Data ini adalah bisnis yang terkait dengan IT atau elektronik. Ini adalah bisnis yang memiliki prospek yang sangat cerah. Kenapa?
Jadi bisnis ini apa yang namanya ya? Diuntungkan oleh penemuan-penemuan alat teknologi yang baru. Semakin banyak alat teknologi IT yang baru bermunculan untuk dijual di pasar, Metro Data pasti akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Jadi dunia ini kan semakin berarah ke dunia digital, ya kan? Apalagi akan masuk ke metaverse segala macam dan lain-lain. Pasti membutuhkan alat IT yang baru dan lebih baru lagi. Bahkan solusi bisnis IT pun bisa menjadi akan bermunculan bisnis-bisnis baru lagi, solusi-solusi baru lagi. Nah, Metro Data ini bisa mengambil kesempatan itu. Jadi Metro Data ini prospeknya sangat cerah ya, bukan lumayan cerah lagi, sangat cerah. Jadi semakin banyak ada alat IT yang baru dan semakin banyak solusi bisnis yang baru, Metro Data ini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar di kedepannya nanti. Ini yang menarik dari bisnis dari Metro Data, karena mereka bukan hanya jual alat elektronik, tapi mereka juga memberikan solusi IT. Nah, ini yang paling menarik. Apalagi di Indonesia, kota-kota besar hanya sedikit, dan mungkin kalau misalnya seluruh desa kecil atau kota kecil bertumbuh menjadi kota menengah, dan penetrasi internet mulai masif di seluruh Indonesia, jadi tidak ada yang ketinggalan lagi. Nah, ini pendapatannya akan lumayan meningkat di masa depan nanti. Kan di kenyataannya kota-kota besar hanya bisa dihitung jari lah ya. Dan yang penetrasi internet tuh belum masif lah ya. Jadi kalau misalnya seluruh kota di Indonesia, seluruh desa kecil, kota kecil di Indonesia berkembang dan mulai mulai masuk teknologi-teknologi baru, ini kesempatan yang sangat besar bagi Metro Data. Jadi ini prospeknya cerah. Kita kembali lagi ke laporan keuangan terakhir. Margin seperti biasa lumayan tebal, karena ini paling besar itu di trading, beli jual alat ya. Tapi terakhir mulai masuk ke bisnis solusi, jadi marginnya jadi lumayan tebal sekarang. Menghasilkan laba kotor juga naik, tidak ada pendapatan lain ya, jadi murni dari laba dari ini operasional perusahaan lah ya. Operasional bisnis lebih tepatnya. Laba bersih tahun berjalan naik hampir setengah, dari sebelumnya 300 miliar menjadi 500 miliar. Cukup baik, sangat baik lah, bukan cukup baik, naiknya lumayan. Nah, kita langsung lompat ke halaman arus kas. Arus kas di tahun 2020 kemarin masuk sebesar 1 triliun rupiah. Di tahun 2021 hanya sebesar 198 triliun. Jadi uang yang masuk itu, keluar masuknya itu masih lebih banyak yang masuk. Jadi secara arus kas ini cukup aman. Investasi tidak ada lah ya, ini karena sifatnya berupa trading. Jadi tidak ada yang diinvestasikan ke segala macam. Ada perolehan aset tetap sebesar 17 miliar. Lalu ada penerimaan utang bank cukup kecil, 150 miliar. So far oke. Lalu ada pembayaran dividen. Iya, ada pembayaran dividen. Jadi setiap tahun ini memberikan dividen ya. Kalau kita lihat di tahun 2020 40 miliar, di tahun 2021 ada 175 miliar. Ya, setiap tahun ini ada pembayaran dividen. Jadi kalau teman-teman yang pegang saham ini dari tahun lalu, beberapa tahun yang lalu, pasti menikmati dividen perusahaan. Oke, kita langsung lompat ke rekap tahunan ya. Langsung aja. Nah, ini dia. Dari tahun 2006 sampai tahun 2021, omset terus bertambah. 2021 ini ngasih kuartal 3
karena kuartal 4-nya belum keluar, akan keluar di akhir Maret. Jadi kita lihat omsetnya ini setiap tahun selalu bertumbuh. Dan kita langsung lihat lagi ke laba bersihnya selalu bertumbuh. Teman-teman bisa lihat ya, selalu bertumbuh. Dan menariknya, ekuitas pun selalu bertumbuh setiap tahun. Dia ekuitasnya dari senilai 200 miliar sekarang menjadi 3 triliun. Kalau misalnya ada teman-teman yang pegang dari saham ini dari 2006, itu naik terbangnya berapa persen nih sampai 3 triliun. Selamat buat teman-teman yang pegang dari 2006 dan belum pernah jual. Ini pasti naiknya tinggi banget. Jadi seperti yang aku katakan tadi di awal, bisnis MTDL ini adalah bisnis yang prospeknya sangat cerah karena mereka bergerak di bidang IT atau elektronik. Semakin banyak alat elektronik yang baru bermunculan, ini akan menguntungkan MTDL. Atau semakin banyak solusi IT baru yang bermunculan, MTDL pun akan mendapatkan keuntungan juga. Jadi ini bisnis yang sangat menguntungkan karena bergerak di bidang IT atau elektronik ya. Secara arus kas dari belasan tahun hanya 3 tahun yang mengalami minus secara operasionalnya ya. Sisanya positif semua. Bahkan di tahun 2020 mendapatkan arus kas positif sebesar 1 miliar ya. Tunggu, 1 triliun. 1 triliun. Jadi 1, triliun masuk. Jadi so far secara keuangan, overall ya, secara keuangan ini sangat sehat sekali perusahaannya. Utangnya minim, bisnisnya selalu bertumbuh setiap tahun, dan tidak pernah mengalami kerugian. Omsetnya selalu bertambah, laba bersihnya bertambah, ekuitasnya bertambah. Ini adalah saham-saham yang positif banget ya, keuangannya sangat positif. Ini anti bangkrut lah lebih tepatnya ya, saham yang merupakan anti bangkrut. Kalau misalnya kalian ingin investasi jangka panjang, ini sangat tepat. Bahkan kalian ingin sampai 20 tahun mendatang, ini rekapan dari 16 tahun ya, secara tahun kita hitung ada 16 tahun. Kalau kalian mau tahan ini sampai 16 tahun ke depan, ini cukup baik karena bergerak di bidang IT yang produk-produknya selalu ada yang baru setiap tahun. Oke, ini secara keuangan overall ini cukup baik, bukan cukup baik, sangat baik. Kita akan masuk ke bagian public expose-nya. Jadi presentasi mereka kita akan lihat. Public expose itu kita bisa lihat presentasi mereka ya ke publik. Nah, kita akan lihat penyampaian materi expose mereka. Public expose. Mereka sampaikan public expose ini di Desember 2021. Oke, sekilas perusahaan. Nah, ini dia. Kita lihat yang sebelah kanan dulu, bermitra dengan prinsipal teknologi informasi dan lain-lain. Itu ada Asus, HP, Lenovo, Microsoft. Ini brand-brand terkenal semua ya. Ada Google, Oracle. Jadi mereka selain menyediakan hardware, mereka juga menyediakan software. Dan lagi setiap partner mereka mengeluarkan produk baru, pasti MTDL ini mendapatkan juga produk baru tersebut. Ini sudah pasti. Terus lalu ada 100 band lebih tercatat di tahun 1990. Sudah 46 tahun di industri teknologi informasi dan komunikasi. Lalu kita lihat yang sebelah kiri, mereka ada distribusi atau trading ya, beli jual. Lalu yang keduanya solusi dan konsultasi. Ini yang marginnya bisa lebih tebal. Kalau hanya trading, marginnya tipis, karena semua trading itu marginnya memang semuanya tipis, maksimal hanya 20%. Konsultasi kita bisa bebas menentukan margin kita, bahkan bisa untung 200%, 100%, itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Kita lihat direksi dan manajemennya ini dipegang oleh
Grup Ciputra, presiden komisarisnya. Kita tadi juga sudah lihat ya, ada 6 anak usaha yang berbagai 7 anak perusahaan yang bisnisnya itu macam-macam, dari trading, e-commerce dan lain-lainnya. Ada jaringan broadband juga. Ini paket sistem Indonesia atau jaringan broadband ini mungkin marginnya bisa lebih tebal dibanding distribusinya. Struktur pemegang saham Grup Ciputra. Lalu ada grup yang dari lain ini Singapura. Saya nggak tahu ini perusahaan apa, apakah perusahaan investasi atau apa. Itu sebesar 5,7%. Tujuan pemecahan nilai nominal saham. Jadi habis dipecahkan ya, berarti mereka di 16 Desember kemarin stock split cukup baik untuk biar liquid ya, agar sahamnya bisa lebih mudah dijangkau oleh orang yang bermodal kecil. Unit bisnis distribusi atau perdagangannya, atau kita sebut trading, menyediakan distribusi digital omnichannel. Jadi tidak hanya jualan offline, tapi mereka juga jualan online. Jadi SME, e-commerce B2B, business to business, distribusi cloud. Jadi mereka melayani penjualan bisnis cloud ya. Electronic software distribution, mereka jualan software. Lalu membuat dan mengelola web store resmi untuk prinsipal. Jadi mereka membuat web store resmi juga, menyediakan fasilitas terkoneksi otomatis antara berbagai e-commerce, marketplace ke platform digital, lalu kolaborasi dengan dealer dengan menempatkan digital kios di toko dealers sehingga konsumen dapat order barang yang tidak tersedia di toko, dan bisnis platform ke pemerintahan. Jadi menyediakan alat-alat mereka kepada pemerintahan. Jadi pasar mereka sangat luas ya, MTDL ini atau Metro Data ini sangat luas lah, bukan cukup luas. Portfolio bisnis distribusi ya, kita lihat ini sangat banyak, dari PC and computing, device atau smartphone, audio visual, network and security, infrastruktur, software, dan gaming dan aksesoris. Ini sangat banyak. Jadi semakin ada produk baru elektronik atau IT, MTDL semakin untung. Apalagi kalau misalnya ada software baru, MTDL pun mendapatkan keuntungan juga. Portfolio bisnis distribusi, ada server, ada data protection, printing, memory, cooling, electronics, dan lain-lainnya. Ini sangat banyak. Ini bisa dibilang monopoli kali ya. Saya nggak tahu ini sebutnya monopoli apa enggak. Kalau monopoli harusnya cuma satu pemain. Aku rasa sih ada banyak pemain, tidak hanya di Metro Data aja. Tapi ini merupakan perusahaan terbesar di bidang IT. Bisa jadi ini pemain yang paling kuat di Indonesia. Kalau teman-teman ada tahu saingannya Metro Data, bisa ketik di komen ya, di kolom komen. Tapi setahu aku ini yang paling kuat di Indonesia untuk penyediaan alat-alat IT. Pusat logistik modern. Jadi MTDL pun ada gudang ya. Distribusi produk dan solusi, jasa perakitan, jasa instalasi, dan lain-lain. Mereka juga bantu. Kemitraan baru unit bisnis periode Oktober 2001 sampai Desember 2001, Infoblox, Intel, dan lain-lain. Strategi unit bisnis distribusi 2022, memperluas, kita langsung lompat ke ininya ya, dari atas. Terus mengembangkan distribusi omnichannel untuk memudahkan dealer dalam menjual produk melalui beberapa channel yang tadi kita baca di awal. Memperluas portfolio dan pasar produk melalui e-commerce, memperluas produk telekomunikasi dan komponen.
Nah, ini bagian jasanya, unit bisnis solusi, ini jasa ini. Kita lihat di sebelah kiri ada manajemen service, cloud service, big data and analytics, security, dan lain-lain. Semuanya merupakan jasa. Terus di sebelah kanannya, pendapatan unit bisnis solusi dan konsultasi bertumbuh sebesar 9% di kuartal 3 2021 dan laba bersih bertumbuh 20%. Jadi kita lihat selanjutnya, pendapatan berulang dari bisnis solusi tidak termasuk peralatan rental meningkat dari 37% menjadi 39%, bagus. Lalu selanjutnya industri jasa finansial, super apps, digital business platform, dan BI Fast. Fokus pertumbuhannya di jasa finansial ya. Oke juga, karena kedepannya banyak industri finansial yang akan masuk ke dunia digital, terutama di dunia perbankan. Lalu ke bawahnya MMI terus menawarkan solusi IoT untuk vertikal industri. Solusi IoT yang ditawarkan seperti manufacturing, execution system, smart office, dan warehouse tracking. Nah, aku nggak tahu nih seberapa besar bisnis jasa ini berkontribusi ke pendapatan atau ke omset perusahaan. Sini tidak ada penjelasannya ya. Ini hanya penjelasan pertumbuhan. Tapi soal kontribusinya terhadap total pendapatan aku tidak tahu ada berapa banyak. Beberapa pelanggan unit bisnis solusi, sektor pelanggan terbesar. Ya, kita lihat ya, banyak bank ya, seperti yang aku bilang tadi, lebih ke perbankan, minyak gas, pertambangan, produk konsumen, telekomunikasi, dan lain-lain, semuanya masuk. Inisiatif Solusi MTDL 2021, Bank Digital. Nah, kan benar, bantu bank digital. MTDL membantu transformasi digital banking melalui MII, mendukung program BI Fast, infrastruktur sistem pembayaran retail, Komi Converter BI Fast, platform infrastruktur software super apps, implementasi IoT. IoT ini Internet of Things, manufacturing, FMCG, e-commerce, agriculture, dalam rangka mempercepat industri 4.0. Oke, Metro Data Academy. Nah, ini maksudnya apa Academy? Berpengalaman lebih dari 15 tahun dengan 60 mitra lebih kampus. Maksudnya ini membantu mitra LinkedIn sebagai alliance partner Mitra Kominfo. Oh, ini bantu kampus dan universitas kali ya. Aku kurang ngerti nih maksudnya apa nih dengan kampus. Jadi Metro Data brandingnya ini udah mulai dari kampus ya. Ini strategi yang bagus karena mereka brandingnya mulai dari kampus. Jadi anak-anak kuliahan kalau misalnya beli alat-alat IT kepikirannya Metro Data gitu ya. Oke, bagus. Strategi solusi 2022-nya apa nih? Meningkatkan recurring income sampai 50%. Jadi ada income tetap. Income tetap ini kayak semacam gaji lah ya, pendapatan tetap. Jadi ini dari subscription ini, maintenance, SaaS, hyperscale, ini subscription ini jadi software ya. Jadi software ini menguntungkan karena sifatnya itu kita bayar per bulan. Jadi MTDL ini akan menerima pendapatan per bulan. Jadi software IT ini memang sangat menguntungkan bagi MTDL. Jadi ada software yang diterima keuntungannya itu secara per bulan. Ini oke, ini strategi yang sangat bagus ya. Jadi setiap tahun bisa meningkat. Semakin banyak software baru yang menggunakan jasa bayar per bulan, MTDL akan semakin untung. Industri jasa keuangan, digital banking, apalagi digital banking baru mulai ya, dan baru sedikit bank yang masuk ke digital banking, tapi kita lihat ke depannya bagaimana. Public sector meningkat kontrak value hingga 300 miliar, sangat baik. Lalu hybrid cloud mempercepat adopsi cloud sesuai pengembangan data center di Indonesia. Oke. Yang paling menarik sebenarnya ini software yang subscription ini
bisa meningkatkan omset MTDL itu tak terbatas karena sifatnya software ya, dan orang atau perusahaan bisa memakai software itu tanpa batas. Seperti kita langganan Netflix. Unit bisnis konsultasi. Nah, ini konsultan juga jasa. Bisnis cloud, bisnis dan lain-lainnya. Aku kurang ngerti IT, jadi kita langsung lewatin. Ini anggap aja jasa konsultasi lah ya. Pasti konsultasi ujung-ujungnya jualan alat IT-nya juga. Kinerja keuangan. Ya. Tadi kan di bagian ini aku kasih lihat naik terus kan, ini naik terus. Nah, secara grafiknya ini naik terus juga. Nah, ini kita lihat bisa komposisi dari penjualan alat dengan jasa. Di 2019 omsetnya paling besar itu di penjualan alat. Sementara penjualan jasanya itu hanya 22% ya. Tapi meningkat ya dari 2019 sampai 2020, dari 22% menjadi 25%. Jadi semoga tahun depannya lagi pendapatan dari jasanya ini 50% ya. Tapi kalau kita lihat komposisi laba bersihnya, jadi kan sebelumnya komposisi pendapatan atau omset. Kalau kita lihat laba bersihnya, distribusi yang paling besar itu di bisnis jasanya. Seperti yang aku bilang kan, kalau jasa ini kan kita bisa tentukan harganya berapapun. Tidak ada alat yang kita harus beli ke orang lain, tapi kita menggunakan murni jasa tenaga manusia atau karyawan. Jadi ini marginnya lebih tebal di bisnis jasa. Jadi harapan kita MTDL ini ke depannya beberapa tahun kemudian bisa lebih bermain di bisnis jasa agar marginnya lebih tebal. Ya, kita lihat yang gross marginnya makin tebal ketika mereka masuk ke bisnis jasa. Kita lihat sebelah kanan margin. Gross marginnya makin tebal karena terbantu oleh bisnis jasa mereka. Semoga ini terus meningkat di tahun ke depan bisnis jasanya mereka, jasa IT. Neraca rasio tadi kita sudah lihat, finansial kita lewatin aja. Rasio margin tadi kita juga ada lihat. Pembaharuan visi dan misi. Wah, ini ada pembaharuan apa ini? Tidak ada bla bla bla. Mungkin ini basa-basi aja. Oke. Presentasi mereka tidak ada yang tentang mengenai rencana tahun depannya seperti apa. Mereka hanya pakai strategi, solusi. Tapi kalau melihat poin yang pertama, ini yang paling aku lihat paling menguntungkan ya daripada yang lainnya. Meningkatkan recurring income sampai 50%. Jadi penggunaan software ini harus lebih meningkat di kedepannya agar pendapatan mereka juga meningkat. Nah, aku nggak tahu nih apakah semua perusahaan atau pribadi di Indonesia memiliki softwarenya. Kalau maksudnya pasarnya apakah masih luas? Kalau misalnya pasarnya masih luas atau belum banyak orang yang pakai atau perusahaan belum pakai, ini bisa menjadi pertumbuhan omset di kedepannya nanti. Tapi kalau misalnya seluruh Indonesia sudah memakai software ini, ya berarti peningkatannya kecil gitu. Jadi semoga saja MTDL meluncurkan produk software yang baru juga, atau produk-produk IT yang baru. Ini target, maksudnya bukan target ya, cara agar si MTDL-nya omset dan laba bersihnya bisa meningkat di tahun depan, ya harus ada software baru atau harus ada alat IT baru. Itu hanya dua itu yang bisa meningkatkan omsetnya mereka. Kalau tidak ada software baru atau tidak ada alat IT baru, ya berarti
bahaya juga gitu. Jadi industri IT harus terus berkembang di masa depan. Tapi sudah pasti industri IT pasti berkembang ke masa depan. Semakin canggih dan semakin banyak yang baru. Jadi ini tetap prospek yang bagus. Karena yang bikin alat IT dan software ini bukan MTDL tapi partnernya mereka atau vendor lebih tepatnya. Oke, kita langsung lihat ke bagian hasil expose, tanya jawab ya. Ke refresh kita MTDL public expose, apakah ada tanya jawabnya? Nah, ada tanya jawabnya. Paparan public expose. Jadi ringkasan hasil paparan publik. Ini ada ringkasannya. Nah, ini tentang bisnis mereka itu bisnis penjualan, bisnis jasa solusi dan konsultasi. Ini yang mengkontribusikan margin yang lebih tebal di bisnis solusi dan konsultasi. Kalau bisnis distribusinya marginnya kecil. Oke, new direction. Sudah pasti mereka akan mengikuti bisnis mana yang lebih menguntungkan ya, directionnya. Ini pertanyaan dari investor media kepada perusahaan. Dealer aktif MTDL meroket dari 3.700 dibanding 1.800 jika dibandingkan data public expose tahun lalu. Apa yang menyebabkan penambahan pesat ini? Dealernya bertambah ya, bertambah setengah lebih. Dealer MTDL meningkat pesat dikarenakan pertama, bisnis telekomunikasi MTDL di tahun 2021 meningkat pesat dan merupakan salah satu faktor terbesar yang membuat jumlah reseller aktif MTDL bertambah. Kedua, MTDL memiliki jangkauan dengan e-commerce sehingga dapat memperluas jangkauan MTDL sendiri kepada reseller. Jadi kebutuhan IT ini meningkat karena kasus corona ya, pembatasan sosial ya. Jadi yang dulunya tatap muka sekarang harus minimal punya laptop atau tablet. Setiap anak atau setiap keluarga di rumah pasti harus ada laptop atau tablet. Kalau dulu nggak wajib karena harus tatap muka. Jadi yang bikin MTDL ini bertumbuh, dealernya bertambah ya terbantu oleh pandemi ini. Untuk strategi 2022 meningkatkan recurring income sampai 50%, artinya berbanding recurring income tahun 2021 ini atau porsi keseluruhan revenue menjadi 50% recurring dan 50% distribusi. Dan bagaimana strateginya? Oke, kita lihat jawabannya. Metrodata memiliki dua bisnis utama, yaitu bisnis distribusi yang berhubungan dengan channel dan dealer, sedangkan bisnis solusi dan konsultasi berhubungan dengan direct customer atau end user, dan recurring income berasal dari unit bisnis ini. Bisnis jasanya yang paling enak secara margin. Metrodata merencanakan recurring income tahun 2022 untuk bisnis solusi dan konsultasi sebesar 50%. Dilihat dari per September 2021 telah mencapai 39%. Berarti sisa 11% lagi ya. Ini merupakan suatu target yang realistis. Dalam kondisi apapun, recurring income akan membuat kondisi finansial dan operasional akan cenderung stabil dan akan baik bagi perusahaan. Setuju? Karyawan maupun para pemegang saham, karena recurring income akan terus berjalan meskipun kondisi atau situasi yang belum kembali pulih. Oke. Seperti yang aku bilang, bisnis jasa lebih menguntungkan di bidang IT karena marginnya tebal dibanding bisnis jual alat-alat IT. Di lini distribusi, MTDL memiliki competitive advantage dengan skala besar dan bekerjasama dengan SME. Namun, bagaimana dengan lini solusi dan konsultasi? Apakah competitive advantage? Nah, ini nih pertanyaan yang bagus MTDL di bidang ini. Seperti misalnya high switching cost, di mana pelanggan akan kesulitan dalam berpindah sistemnya. Nah, ini pertanyaan yang menarik.
Solusi dan konsultasi memiliki competitive advantage, yaitu dengan cara melakukan strategi collaboration dengan prinsipal terbesar seperti Microsoft, Azure, dan AWS, serta melakukan strategi cloud provider, yaitu bekerjasama dengan 3 perusahaan cloud terbesar di dunia seperti Google Cloud Platform. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengajaran, sertifikasi, dan pelatihan baik konsultan dan tim sales untuk memberikan the best solution dengan tingkatan world class kepada para customernya, mulai dari individu, jajaran direksi, hingga perusahaan institusi. Mengenai perpindahan di dunia cloud, tidak ada terikatan, oleh karenanya Metrodata melakukan investasi besar-besaran dari segi SDM, yang kami sebut Customer Success Manager, melihat alasan masyarakat bertahan atau loyal terhadap suatu produk. Nah, customer service atau customer experience, customer engagement, and paling penting adalah local support, yang mana menjadi suatu kekuatan Metrodata dalam melayani customer. Hal ini juga termasuk salah satu cara Metrodata untuk bertahan dalam dunia persaingan yang ketat dan menjadi alasan kuat bagi Metrodata untuk terus berinvestasi pada SDM serta untuk terus berkomitmen. Jadi strategi mereka kerjasama dengan produk-produk software yang terkenal seperti Microsoft dan Google. Jadi mereka nggak ambil yang nomor 2, tapi mereka ambil yang nomor 1. Jadi produknya sudah pasti produk yang terbaik. Lalu mereka fokus ke SDM agar pelayanan atau service ke customernya ini baik ya, atau memiliki pengalaman yang oke. Jadi setiap customer yang datang ke Metrodata mengalami pengalaman yang baik. Ini target dari Metrodata, bukan target ya, ini cara dari Metrodata untuk mempertahankan customer yang pindah-pindah. Oke, semoga ini strateginya baik, tapi kita bisa lihat ya laporan keuangan tahunan yang aku rekap ini, terlihat memang strategi mereka selalu berhasil karena setiap tahun selalu bertumbuh. Jadi ini cara-cara yang mereka bukanlah cara-cara yang hanya di mulut saja. Jadi pasti strategi mereka akan mereka jalankan. Apa ada rencana penambahan merek untuk segmen bisnis distribusi di tahun depan? Jika ada, untuk produk apa saja? Bagaimana prospek ke depannya? Nah, ini yang dari jual alat-alat IT ya. Untuk menambah produk memang menjadi salah satu strategi Metrodata. Hanya saja Metrodata belum bisa sharing mengenai produk apa saja yang akan bertambah di tahun depan, dikarenakan Metrodata belum resmi menandatangani kontrak. Namun apabila sudah resmi, maka Metrodata akan membagikan informasinya. Jadi ada brand baru yang masuk, pasti akan menambah omset dan laba bersih. Makanya kalau aku bilang tadi kan, setiap ada produk IT yang baru, Metrodata pasti ambil kerjasama. Nggak mungkin enggak. Atau setiap ada software yang baru, pasti diambil juga. Jadi ini adalah Metrodata, ini bisnis yang sangat menarik. Setiap ada alat IT yang baru atau software yang baru, pasti menjadi keuntungan bagi Metrodata. Oke, kita langsung pertanyaan berikutnya. Bagaimana persaingan bisnis IT dan solusi menurut MTDL baik di tahun ini maupun tahun depan? Wah, ini persaingan ya. Bagaimana posisi perusahaan dalam industri tersebut? Dilihat dari tren para pengamat dan pengalaman di lapangan, yang akan bertumbuh besar adalah cloud. Itu betul. Jadi Metrodata beruntung karena dari 5 tahun yang lalu Metrodata mencanangkan cloud dengan Microsoft, Azure, Google, dan AWS. Dilanjutkan data analytics yang saat ini sangat penting peranannya dalam perusahaan Metrodata yang sudah men-set sekitar 3 tahun yang lalu satu divisi khusus untuk big data dan analytics. Dengan adanya cloud solution jauh lebih fleksibel, sebagai contoh solusi BigQuery dari Google, yang mana solusi ini mudah diterima oleh masyarakat, implementasinya cepat, dan harga yang sangat terjangkau karena mereka bisa memulainya dari skala kecil dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan datanya, serta beriringan dengan mereka mempelajari bagaimana memonetasi data yang mereka miliki sehingga dapat membuat suatu prediktif ke depan, machine learning hingga pada division intelligence, dan ini merupakan salah satu yang sedang dikembangkan oleh Metrodata. Selain itu ada modernisasi bisnis aplikasi, di mana semua aplikasi yang sudah berumur 10-20 tahun akan dibangun kembali. Adapun Metrodata dulu bermain di area perbankan, saat ini sudah memperluas ke area FMCG, fast moving consumer goods. Jadi Metrodata membuat suatu platform untuk portal yang
menghubungkan seluruh reseller tersebut. Sedangkan posisi perusahaan dalam industri tersebut menurut kami Metrodata nomor 1 dan terbesar di Indonesia. Serta tahun ini kami optimis mencapai 3,9 sampai 4 triliun dari unit bisnis solusi. Seperti aku bilang ya, jadi ini bisnis yang menarik ya, bisnis IT. Tapi yang menarik lagi, MTDL ini suka membayangkan masa depannya seperti apa. Jadi mereka membayangkan masa depannya akan menguntungkan di cloud nih. Jadi mereka mulai duluan sebelum cloud menjadi produk yang menarik. Jadi hal yang menarik dari MTDL ini, mereka perkembangan produknya ini mereka mulai dulu sebelum booming. Jadi dari contoh cloud, mereka mulai dulu sebelum booming, lalu data dan analytics mereka mulai dulu sebelum booming. Ini adalah perusahaan yang bagus ya. Mereka kan kadang-kadang kalau ada perusahaan yang tunggu booming dulu baru mereka mulai. Ini jeleknya perusahaan yang lain seperti itu. Ketika sudah booming ini mereka baru masuk. Tapi Metrodata ini lain. Mereka mulai dulu, mereka memperhitungkan ke depannya akan ke arah mana, mereka akan masuk ke situ. Lalu bukan tiba-tiba, dan memang perhitungan mereka tepat. Ternyata ketika mereka mencanangkan cloud, akhirnya 5 tahun ke depan cloud booming. Dan data analytics pun juga sama. Ini informasi yang bagus, jadi mereka bisa mengira-ngira masa depan akan kemana dan mereka akan masuk ke situ. Jadi yang menarik ya MTDL ini atau Metrodata, mereka tidak menjual distribusi dan mereka bisa menebak atau memperhitungkan ternyata lebih menguntungkan masuk ke bisnis solusi atau jasa ya. Dan hasilnya mereka menguntungkan. Gitu. Oke, beberapa pertanyaan lagi. Berapa target pendapatan laba besi MTDL di tahun depan atau 2022 ya? Di awal tahun 2021 kami menargetkan pertumbuhan sebesar 8%. Pertumbuhan pendapatan ya, atau pertumbuhan omset. Namun diperkirakan hingga akhir tahun 2021 kami mampu mencapai pertumbuhan sebesar 25%. Jadi mereka memiliki target yang normal atau yang biasa-biasa, tapi ternyata kinerja aslinya melebihi target. Jadi sedangkan di tahun 2022 diproyeksikan bertumbuh 15%. Kemungkinan bisa lebih dari target juga kalau misalnya banyak produk-produk baru yang bermunculan ya. Dari sisi laba bersih di awal tahun Metrodata menargetkan pertumbuhan sebesar 10%, namun kami proyeksikan kembali menjadi 40% atau sebesar 510 miliar. Di tahun 2022 Metrodata memperkirakan laba bersih bertumbuh sebesar 20%. Wah, berarti tahun 2022 akan menjadi kenaikan yang lumayan besar ya. Karena mereka fokus ke bisnis jasa, konsultasi, atau recurring income lah. Ini oke. Berapa persen komposisi antara unit bisnis solusi dan konsultasi? Bisa bervariasi, namun akan saya berikan shorter range-nya. Untuk kombinasi bisnis solusi dan konsultasi akan berkisar 25% sampai 30%, dan bisnis distribusi akan berkisar 70 sampai 75. Oke, cukup besar ya, nggak kecil ya. Jadi bisnis ini akan menarik, sangat menarik MTDL ke depannya, dan akan terus bertumbuh semakin dunia itu masuk ke dunia digital dan teknologi, semakin canggih, MTDL pun otomatis akan mendapatkan keuntungan yang semakin besar juga. Adakah aksi korporasi atau ekspansi dan sejenisnya yang dilakukan perseroan tahun depan? Bila ada, mohon dirincikan. Nah, ini nih pertanyaan aku tadi nih. Apakah ada ekspansi atau apa gitu kan? Agar pertumbuhan pendapatan, sebenarnya pertumbuhan pendapatan mereka berasal dari software baru dan alat IT baru. Itu aja sih. Adapun corporate action Metrodata yang baru saja disetujui adalah rencana stock split dengan rasio 1:5. Tadi kita udah lihat. Terus kita
mulai efektifnya di bulan Januari, berarti sudah di stock pick ya. Jadi harga saham Metrodata akan menjadi 1/5. Oke. Selanjutnya untuk ke depan kami sedang melakukan penjajakan untuk pertumbuhan bisnis non-organik namun masih dalam tahap negosiasi sehingga kami belum publikasikan. Sedangkan untuk perusahaan startup kita sudah berinvestasi di venture capital, berinvestasi di mature startup di tahun 2021 dan kami akan lanjutkan hingga tahun 2022. Oh, berarti mereka lebih tipikal berinvestasi di perusahaan ya. Tidak ada ekspansi atau apapun, tapi memang tanpa ekspansi pun MTDL nggak usah ekspansi karena mereka trading sans solusi. Jadi ekspansinya apa? Bangun cabang gitu? Nggak mungkin. Mereka hanya berkantor di kantor pusatnya, tinggal terima telepon atau terima email, atau salesnya yang jalan. Jadi kalau mereka omsetnya atau laba bersihnya mau bertumbuh ya bukan ekspansi buka pabrik atau buka apa, bukan seperti itu. Mereka harus mendatangkan satu produk IT baru atau brand baru atau software baru, itu aja. Kalau misalnya ada software baru atau alat IT baru satu aja itu lumayan mendongkrak omset dan laba bersih, itu aja sih. Jadi tidak perlu ekspansi bangun pabrik, buka cabang, bukan seperti itu. Mereka harus mendatangkan alat IT baru atau software baru. Oke, pertanyaan berikutnya, berapa capex yang dianggarkan pada tahun 2022 untuk apa saja? Capex dicanangkan untuk equipment IT yang kami sewakan sekitar 200 miliar untuk tahun 2022. Selain itu kami ada rencana ekspansi terhadap gudang di beberapa tempat tertentu yang sebelumnya kami sewa akan kami beli sendiri. Oke. Jadi tidak perlu sewa-sewa lagi ya. Adapun gudang tersebut berada di Bandung dan Makassar, kami akan membeli dengan total nilai perkiraan sebesar 22 miliar. Kami juga berencana investasi untuk pengembangan jaringan infrastruktur IT dengan perkiraan dana sebesar 10 miliar. Jadi total keseluruhannya adalah sebesar 232 miliar. Oke. Tambah aset lah mereka. Berapa belanja modal untuk tahun depan? Untuk apa dan dari mana dananya? Capex dicanangkan untuk equipment IT yang kami sewakan sekitar 200 miliar untuk tahun 2022. Selain itu kami ada rencana ekspansi terhadap gudang di beberapa tempat tertentu yang sebelumnya kami sewa. Ini pertanyaannya sama ya? Iya, pertanyaan sama. Kita lewatin aja. Terkait Omicron, bagaimana dampaknya untuk kinerja perseroan dan seperti apa strateginya? Kalau kita lihat sih nggak ada dampak negatif ya, justru orang malah semakin membutuhkan alat IT. Tapi kita lihat jawabannya. Melihat dari dampak Omicron dapat dilihat dengan dampak kondisi COVID-19 di mana semua kegiatan masyarakat dilakukan di rumah sehingga kebutuhan akan IT meningkat kan. Oleh karenanya apabila dampak Omicron membuat masyarakat harus kembali beraktivitas di dalam rumah, tentunya kebutuhan akan produk IT akan tetap meningkat dan masyarakat tidak perlu khawatir akan tersediaan produk IT karena Metrodata memiliki jaringan logistik yang sangat kuat. Jadi dilihat dari kondisi pandemi tidak berdampak besar, justru berdampak baik bagi Metrodata. Betul sekali. Wah, pertanyaannya banyak juga ya. Kita baca satu-satu. Di tahun 2021 perseroan dapat mengumumkan dana investasi sebesar 500.000 US dollar. Apakah sudah ada perusahaan rintisan yang sudah diinjeksi dan dana investasinya tersebut? Kami melakukan investasi dua tempat ya. Pertama 500 US dollar di Ares Fund yang dikelola oleh MDI Ventures dan mereka akan melaporkan setelah tutup buku akhir tahun mengenai startup apa saja yang sudah diinvestasikan. Kedua, Metrodata juga melakukan investasi 500 US dollar di perusahaan startup yang direct yaitu di bidang e-groceries bernama Sayurbox. Oh, berarti kalau misalnya apakah investasi mereka berpengaruh terhadap pendapatan mereka ya, kita lihat aja nanti. Mungkin efeknya bukan hanya ke pendapatan ya, pendapatan sih memang ini harus berefek ke pendapatan. Berapa proyeksi pendanaan MTDL pada 2002 untuk investasi perusahaan rintisan? Anggaran untuk bidang startup kami memperkirakan 1 sampai 2 juta US dollar per tahun dengan dua kriteria, yaitu startup yang tentunya di bidang ICT namun tetap digital dengan produk dan layanannya akan menjadi substitusi atau komplementer dari produk dan jasa Metrodata. Itu benar, strateginya udah benar.
Kriteria kedua, bisa saja startup yang bukan di bidang ICT namun tetap digital, memiliki customer base yang besar, yang cenderung sudah populer dan cenderung sudah sukses. Metrodata bisa menjadi bagian dari startup tersebut sebagai teknologi provider bagi mereka dan ingin melengkapi bisnis Metrodata pada bagian konsumer. Oke, strategi yang tepat. Jadi startup ini bisa bertumbuh asalkan alat-alatnya Metrodata bisa dipakai atau produk-produknya Metrodata itu terpakai. Jadi saat startup bertumbuh, Metrodata juga bertumbuh karena produk-produk Metrodata ini dipakai oleh startup ini. Oke, kita masuk ke bagian pertanyaan selanjutnya. Apa strategi perusahaan untuk memonetasi? Ini ada panggilan, aku tutup dulu. Apa strategi perusahaan untuk memonetisasi talenta digital yang digarap anak perusahaan MII bersama lembaga pendidikan sehingga nantinya ketersediaan talenta digital ini berdampak terhadap pendapatan di masa mendatang? Kami memiliki program di mana program tersebut mengembangkan mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus untuk menjadi developer seperti Java, ESP, dan mobile application lainnya. Setiap tahun kami merekrut hampir 200 mahasiswa yang baru lulus. Sedangkan developer yang kami miliki saat ini ada 600 orang. Oh, ini tadi yang kerjasama dengan kampus-kampus ya. Jadi mereka merekrut mahasiswa IT yang bisa dipakai oleh Metrodata. Nah, ini bisa saja dipakai untuk sebagai entrepreneurship atau juga tim dari Metrodata agar ke depannya Metrodata bisa menjadi perusahaan IT yang ternama ya. Jadi bayanganku berarti Metrodata bukan hanya sekedar jual jasa jasa dan barang-barang IT, tapi bisa jadi menjadi perusahaan IT karena mereka menggunakan anak-anak lulusan IT untuk membangun suatu bisnis atau produk. Jadi kemungkinan besar Metrodata ini bisa masuk ke perusahaan IT konsultan atau pembuat software semacam Microsoft atau Google. Kalau mereka mendapatkan talent yang luar biasa dan mereka bisa memanfaatkan talent ini. Jadi prospeknya ini sangat cerah loh. Ini memberikan pelatihan-pelatihan di bidang bisnis. Oh, ini prospeknya sangat besar sekali ini. Ini bisa ngarahnya kemana saja. Ini arahnya udah bukan jualan ala IT aja ini. Bisa saja mereka mengembangkan produk software sendiri dan mereka jual secara requiring. Ngerti kan? Nah, ini gila, ini bisnisnya gila. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari strategi untuk menjadi unicorn, terutama investasi di bisnis rintisan, seperti apa strateginya dan berapa besar belanja modal khusus investasi di bidang startup? Oke, pertama Metrodata akan berinvestasi di perusahaan early startup melalui venture capital sehingga kami secara indirect memiliki perusahaan startup yang banyak, berbeda dengan jika kami berinvestasi langsung. Kedua, Metrodata akan berinvestasi di perusahaan startup yang sudah lebih populer, sedang masa growth atau sudah mature, dilakukan secara langsung. Metrodata akan membangun dan meluncurkan perusahaan startup sendiri mulai tahun depan. Nah, ini yang gila yang aku bayangkan tadi kan. Jadi Metrodata ini akan memiliki perusahaan-perusahaan startup software mungkin ya, yang bisa dijadikan recurring income bagi Metrodata ke depannya nanti. Bisa sekelas Microsoft atau sekelas Google yang misalnya mereka perusahaan rintisannya ini menjawab segala kebutuhan secara global. Wah, ini bisa gila banget. Jadi Metrodata ini ke depannya bisa sekelas Microsoft atau Google ini kalau mereka memanfaatkan talent ini dengan baik. Jadi ini prospeknya sangat cerah sekali, bukan cerah lagi, sangat cerah sekali. Lalu berapa yang dianggarkan untuk perusahaan startup sendiri dan ada di dalam Metrodata tidak perlu dianggarkan. Namun untuk eksternal kami memperkirakan 1-2 juta US dollar per tahun. Melihat dari pertumbuhan baik pendapatan laba bersih dan termasuk investasi di startup company, diharapkan akan dapat melengkapi produk layanan dan meningkatkan valuasi perusahaan.
Kami memperkirakan dalam kurun 1-3 tahun ke depan Metrodata akan menjadi salah satu perusahaan unicorn yang bertumbuh dengan profitable, karena menjadi unicorn yang profitable tidak mudah. Ini aku setuju banget. Metrodata kalau memanfaatkan talent-talent mahasiswa IT yang bagus-bagus, ini Metrodata akan menjadi perusahaan yang sangat gila ya. Bisa sekelas Google atau bahkan Microsoft, karena mereka udah kuat di alat-alat IT dan mereka kuat di software. Ini sih gila sih. Ini bayanganku, ini Metrodata kedepannya akan menjadi hal yang sangat gila ini. Aku nggak tahu arahnya kemana, karena secara manajemen ini oke banget sih. Karena kita lihat di ini ya, di tabel ini menunjukkan mereka konsisten bertumbuh. Wah, ini gila. Jujur ini perusahaan gila. Ini dipegang oleh grupnya Ciputra yang mempunyai reputasi baik di dunia properti. Kalau kalian punya informasi tambahan boleh di komen. Oke, pertanyaan selanjutnya dari investor. Wah, ini panjang sekali ya pertanyaannya. Dalam kondisi COVID, berapa banyak orang yang beralih mencari kesibukan dalam hobinya, salah satunya gaming, dan berapa banyak produk gaming yang dimiliki MTDL dan brandnya apa saja yang baru, serta berapa persen kenaikan untuk produk gaming di MTDL? Ya, gaming ini sedang naik down karena memang kondisi saat ini masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah, dan bisnis ini di tahun lalu memang berkembang pesat, hampir 2 kali lipat pertumbuhannya dari tahun sebelumnya. Untuk brand yang kami tangani, hampir semua brand baik laptop, desktop maupun peripheral. Bisnis gaming ini sendiri dari total omset yang kami tangani lebih dari 1,5 triliun. Kalau dilihat dari bisnis distribusi, kurang lebih 10% didapat dari bisnis gaming. Wow, lumayan. Oke, sesi tanya jawab ditutup. Ini ada dari pihak MTDL ya. Sekian ya aku rasa ya tanya jawabnya. Kesimpulan dari MTDL, kita lihat tabel ini aja ya. Ini tiap tahun bertumbuh. Terus bayanganku ini awalnya MTDL atau Metrodata ini hanya jual alat IT. Terus solusi bisnis yang biasa, software dari Microsoft, mereka solusiin jasa, jual jasa atau jual softwarenya. Data nggak seperti itu. Mereka memiliki gambaran masa depan yang lebih luas. Mereka ingin masuk ke dunia rintisan atau dunia solusi IT yang lebih besar. Mereka ingin menjadi Microsoft ya, kalau aku lihat, dan lebih tepat, atau semacam Intel atau Google. Mereka mengambil kerjasama dengan kampus-kampus IT. Mereka ambil mahasiswa-mahasiswanya untuk dikembangkan. Apakah didirikan perusahaan rintisan, apakah menjadi bagian tim Metrodata, ini sangat gila, dan mereka pun memiliki modal yang cukup besar ya. Jadi overall secara keuangan ini sangat sehat, secara prospek ke depan sangat cerah. Mereka tidak akan hanya jual alat-alat IT, tapi mereka akan masuk ke perusahaan jasa solusi konsultasi ya, dan lebih tepatnya mereka akan menjadi perusahaan pengembang software yang kira-kira bisa menjadi seperti Gojek, Tokopedia, bahkan Google, Microsoft, dan lain-lain. Ini semua tergantung dari manajemennya atau grup pengendalinya, yaitu Ciputra. Kedepannya bagaimana? Kalau lihat dari kinerja masa lalu, ini positif, dan mereka selalu bisa menebak masa depan akan ke arah mana. Terlihat dari tadi pembahasan tentang cloud service dan data analytics ya, mereka bisa memperkirakan cloud akan booming, dan ternyata cloud memang booming. Kedepannya ini akan menjadi perusahaan yang gila. Kita tunggu saja ya. Dan ini bisa diinvestasikan secara jangka panjang. Jadi secara keuangan aman, secara prospek ke depan sangat menjanjikan, dan tidak ada kata-kata lain, memang ini perusahaan yang luar biasa. Dan mereka juga monopoli ya, bukan monopoli kali ya, mungkin ada perusahaan lain, tapi mereka menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia yang sangat kuat di bidang IT ya, dari secara perdagangan dan penjualan software. Dan mereka akan buat software sendiri. Sepertinya mereka akan buat software sendiri. Oke, sekian untuk
analisa saham NTDL atau Metro Data di hari ini. Semoga informasi ini bisa memberikan informasi yang cukup baik. Jika ada informasi yang kurang, kalian bisa tambah di komen, atau pertanyaan kalian bisa tambah di komen, atau kalian misalnya mau request analisa saham yang lain, kalian bisa tambah di komen juga. Oke, kalian boleh dislike atau like. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang cukup baik kepada kalian. Dan ini bukan untuk beli dan tidak beli ya, ini hanya informasi saja ya. Sampai jumpa di video berikutnya analisa saham yang lain. Bye bye.